Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-68 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl, "Alladzina yudhillunahum bighairi ilm." Makanya setelahnya disebutkan orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Berarti dosa yang harus mereka dipertanggungjawabkan oleh mubtadi' tadi adalah dosa bid'ah yang dengannya dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Baik. Ala sa'a ma yazirun, sungguh jelek apa yang mereka tanggung. Dosa yang harus mereka tanggung. Dia mempertanggungjawabkan dosanya sendiri itu sudah berat. Apalagi kalau harus ditambah lagi dengan dosa bid'ah yang dilakukan oleh orang lain yang dia dakwai, yang dia ajak, yang dia sesatkan. Maka ini menunjukkan tentang bahaya bid'ah dan mengajak orang lain untuk melakukan bid'ah. Dan ini berbeda keadaannya dengan ahlul ma'siyah. Ahlul bid'ah ketika dia menyangka itu adalah taqarrub kepada Allah. Ahlul bid'ah dia menyangka bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah. Menganggap ini adalah sebuah kebaikan. Karena ini adalah bentuk beribadah kepada Allah, sebuah kebaikan, maka dia tidak ragu-ragu lagi untuk mengajak orang lain melakukan bid'ah tadi. Akhirnya dia sesat dan juga menyesatkan orang lain. Akhirnya dia melakukan dosa bid'ah dan menjadikan orang lain melakukan dosa bid'ah tadi. Itu orang yang melakukan bid'ah karena menyangka itu adalah ibadah, akhirnya dia dakwahkan kepada orang lain. Berbeda dengan maksiyah atau dosa besar. Maka masing-masing dari pelaku dosa besar tadi merasa dan menyadari bahwasanya itu adalah dosa besar. Malu untuk melakukannya. Apalagi mengajak orang lain untuk melakukannya. Dia berzina, kemudian setelah melakukan zina tadi dia menyesal. Kok bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Dan seterusnya. Dia malu kalau sampai itu dilihat oleh orang lain. Bagaimana dia mengajak orang lain untuk melakukan perzinahan tadi? Dia sendiri apa? Malu. Kerja misalnya di sebuah tempat yang ribawi. Dia tahu bahwa dia salah. Tempat dia bekerja ini bermasalah, bertentangan dengan syariat. Ketika ditanya mungkin kenalan dengan orang kerja di mana Pak, dia nggak mau menyebutkan. Malu. Tahu bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimana dia mengajak orang lain untuk melakukan maksiat tersebut dan seterusnya. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi, melakukan kemaksiatan tadi, rata-rata mereka tahu bahwasanya itu adalah dosa besar. Mereka meskipun tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi mereka tidak ingin orang lain juga terkena seperti mereka. Sembunyi dari anaknya, sembunyi dari tetangganya, sembunyi dari orang lain. Tidak ingin orang lain meniru apa yang dia perbuat. Karena dia tahu ini adalah sebuah kemaksiatan, ini adalah sebuah kesalahan. Berbeda dengan orang yang melakukan kebid'ahan tadi, maka dia mengajak orang lain, bahkan terang-terangan, menyangka ini adalah ibadah. Ketika dia mengajak orang lain, berarti memasukkan mereka di dalam ibadah. Taib. Kenapa beliau mendatangkan ayat ini dalam bab ini? Babnya tentang bahwasanya bid'ah itu lebih dahsyat daripada kemaksiatan. Karena orang yang melakukan bid'ah, kebanyakan dia karena menganggap itu adalah apa? Taqarrub, adalah ibadah, maka dia tidak segan-segan untuk mengajak orang lain melakukan bid'ah tadi. Ya. Dan ketika dia mengajak kemudian diterima dakwahnya, maka semakin besar dosanya. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan, maka tidak demikian keadaannya. Dia dalam keadaan malu diketahui oleh orang lain. Bagaimana dia mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan tersebut, sehingga dia menanggung dosa kabirah tadi, dosa besar tadi. Itu saja. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya bid'ah ini adalah suatu yang berbahaya, lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Karena pelaku bid'ah dia mendakwahkan dan mengajak orang lain untuk melakukan bid'ah, dan itu semakin menambah dosanya. Berbeda dengan kemaksiatan, maka dia mencukupkan diri dengan dirinya dan mengetahui bahwasanya dirinya adalah bersalah, keliru,
tidak sampai mendakwakan itu kepada orang lain. Sehingga tidak salah apabila Syekh rahimahullah di sini mendatangkan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita tentang bahwa bid'ah ini lebih besar dosanya daripada dosa besar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.